pagi ini kita bersatu untuk dapat kita lebih lagi dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya mengajak Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita berdoa bersama, kita undang hadirat Tuhan untuk bersatu bersama kita pagi ini. Kita mulai. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Kalau pagi ini Tuhan kami dapat kembali Tuhan disegarkan oleh karena kasih anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan pagi ini kami mohon dan kami undang hadirat-Mu, Engkau ada bersama kami Tuhan untuk di dalam pelayanan kebaktian melalui Zoom ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pimpin di dalam kebaktian melalui Zoom ini Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu sekali Tuhan merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau Engkau ada bersama kami pagi ini Bapak, biarlah Tuhan pagi ini Tuhan Engkau akan menguasai hati dan pikiran kami semua yang hadir Tuhan melalui Zoom ini, agar kami boleh dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini kami berdoa Tuhan, untuk yang sebentar yang akan kami mulain Tuhan, kami mohon hadirat-Mu ada bersama kami. Engkau pimpin di dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai penghabisan. Engkau urapi Tuhan yang memimpin pujian Jenny dan Friendly Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau urapi juga untuk host kami, Frida dan Anton Tuhan, Kau tolong Tuhan semua yang alat-alat yang digunakan Kau sucikan dan kuduskan ya Bapa. Kami percaya Tuhan agar hadirat-Mu yang maha kudus turun atas kami semua pagi ini. Bahkan Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Pak Norman Ambarita yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dan Kau berikan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Bapa. Hurapa papa kasikyara pataka, hurama papa kasaktara panataka sikyara papa. Kami bersyukur padamu siang ini Tuhan, kami dapat kembali Tuhan, untuk kami akan juga menerima firman-Mu yang dari hamba-Mu Pak Norman Ambarita Tuhan, agar kami semua siap memberikan hati dan waktu kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang memberi kekuatan buat kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau urapi Tuhan pagi ini untuk para pengerja yang dapat mengikuti bersama kami di dalam kebaktian ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti di Zoom ini Tuhan, Kau jamah mereka satu persatu Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengingat akan-Mu Tuhan. Mereka Engkau beri kekuatan dalam iman mereka Tuhan, supaya mereka dapat bersatu bersama kami. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Kau sanggup Tuhan memberikan untuk Sydney Tuhan, memberikan cuaca yang baik, cuaca yang terlepas dari COVID-19, virus-virus yang ada di udara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pagi ini kami mau memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan akan memulai dalam kebaktian ini dan Kau ada bersama kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau urapi kami semua yang dapat mengikuti kebaktian melalui Zoom ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Kau curahkan Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Kami silakan pada Frida. Buat doanya. Saya serahkan ke Jenny and Friendly untuk pujiannya. Shalom jemaat GBI Worship. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya di rumah-rumah ada hadirat Tuhan, di rumah-rumah ada sukacita yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Kami tahu dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami selama 1 minggu sudah berlalu, kami percaya Tuhan tetap baik buat Anda, buat saya, dan buat kita semua. Mari kita satukan hati kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian, ucapan syukur saudara, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan Yesus. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
agungkan selamanya. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak imbang, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam hati mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak imbang, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan lagu itu dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak imbang, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan segala kemuliaan, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya undang jemaat saja kata-kata kita lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Yesus Lord. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak imbang, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang bisa bersebahasa roh, sama-sama kita berbahasa roh. Kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan, Kau ada di rumah-rumah Tuhan, Kau yang melawat semua jemaat-jemaat di worship pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Kau Tuhan. Setiap masalah, setiap pergumulan Tuhan, Kau lebih tahu.
Engkau yang tahu Tuhan, dan kami tahu Tuhan Kau jawab semua doa-doa kami Tuhan. Kau dengar seluruh doa dan seru kami Tuhan saat ini. Aku percaya lawatan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. In the name of Jesus. Biar kami mau hidup lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah dekat Tuhan. Biar kami kedapatan setia, kedapatan benar di hadapan-Mu Tuhan ketika Kau datang Tuhan Yesus. Biarlah itu jadi rema dalam hidup kami Tuhan hari ini ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah saya menerima untuk nyanyikan lagu yang lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah ini jadi suatu janji kita kepada Tuhan, biar kita mau hidup di hadapannya Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan kalau kami bisa ada di tempat ini hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Biarlah pujian dan penyembahan kami pada hari ini untuk Tuhan harap di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Jesus, sama-sama yang
Saya kembalikan kepada Om Norman. Thank you Jen, thank you Friendly buat pujiannya. Mungkin nanti volumenya bisa digedein lagi soalnya kurang kenceng. Suara sama musiknya kurang kenceng didengar. Thank you. Selanjutnya saya serahkan untuk pembacaan Mazmur 91 oleh Anton. Thank you, bro. Thank you. Selamat pagi, Jemaat GBI Worship yang saya kasihin. Mari kita baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bro Anton. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, silakan Jen untuk menaikkan lagu penyembahan lagi. Thank you. Udah lebih kencang belum suaranya? Iya, bagus, bagus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, yang berharap kepadamu, lagu kau biarkan. Mari sama-sama jemaat yang percaya kepada kata-kata. Aku
Katakan sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, bukan takut sebab Kau besertaku. Sekalipun pada kapan sedikit tentang lagu ini. Di lagu ini dikatakan, sekalipun kami dalam lembah kelam, kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Tapi secara manusia, kalau kita lagi lewati lembah kelam, itu benar-benar mustahil untuk bisa tetap percaya dan bersyukur. Tapi saya udah lewatin, waktu saya lagi lewati lembah kelam itu, lagu ini benar-benar nolongin saya untuk bisa melewati setiap lembah kelam, setiap ujian-ujian di dalam hidup. Saya nggak tahu apa yang saudara-saudara alami selama 1 minggu yang kita jalani ini. Mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak doa yang belum dijawab Tuhan, dan mungkin saudara-saudara kita bertanya, sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Tuhan dengar nggak sih? Tapi percaya saudara, Tuhan itu ada dan Tuhan itu setia. Mungkin kita belum lihat sesuatu terjadi hari ini, tapi satu hari nanti, saudara pasti tahu, in the end of the time, itu selalu semua yang dia rencanakan itu baik. Makanya kenapa lagu ini, dia katakan, dia percaya kalau berkat Tuhan itu melimpah. Kita percaya bukan karena kita udah lihat hasilnya, kita percaya tapi karena kita belum melihat. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan berkati, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan bantu semua permasalahan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagunya dengan lebih sungguh-sungguh satu kali lagi. Karena aku percaya.
mau duduk diam di kaki-Mu, Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mendengarkan suara isi hati-Mu, Tuhan. Biarlah Kau yang jamah setiap orang yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Biar hidup kami tidak sama seperti kami pulang dari tempat ini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Jesus, sama-sama kita yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Amin. Thank you Jenny, thank you Friendly, luar biasa. Terima kasih Jenny dan Fendi. Selanjutnya kita masuk dalam pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, hambanya, Bapak Pendeta Dr. Norman Ambarita, MTH. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Gembala. Tadi Pak Gembala request mau lagu YouTube dulu. Pak Gembala, saya mainkan dulu lagu YouTube-nya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kemuliaan. Di matamu hidup bersama.
Terima kasih. Silakan Pak Gembala. Silakan Bapak Gembala untuk di-unmute. Salam, haleluya, puji Tuhan. Anton, apa ada kesalahan teknis? Lagunya nggak kedengaran sama sekali ya. Anton, Kedengar tapi kecil. Nggak dengar sama sekali. yang lain kedengaran nggak? Enggak. Ngaran tapi putus kecil. Ya, itu dia ya. Coba ulang lagi Anton ya. Boleh, Coba boleh. ulang lagi biar kita bisa nikmati pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Boleh, boleh. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Ila Rama Rama ya Ramase. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Rama ya Rama. Haleluya. Haleluya. Rabata karama rama 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 sakaya sikiri rama. Thank you Jesus. Thank you Anton. Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada siang hari ini dengan cuaca yang sangat indah. Cuaca yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, umatnya di bumi ini. Tuhan memberikan kecerahan hari ini, hari Minggu, untuk mengingatkan semua umatnya. Ini kuberikan hari yang cerah, terang dan panas. Maksudnya supaya kita mengingat Tuhan, pencipta kita. Agar kita hidup sehat dengan menikmati udara yang indah. Oksigen yang 100%. Langit yang biru. Sungguh satu anugerah bagi kita semua. Itulah yang ingin kita nikmati, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini saya melihat yang ikut ibadah ada 23 orang termasuk keluarga. Saya bersyukur saya melihat bagaimana hati umatnya, para hambanya, para pekerja, para pelayan Tuhan yang rindu terus tetap setia. Biarlah ibadah kita, penyembahan dan pujian yang disampaikan oleh Jenny dan juga tadi rekaman akan menghantar kita kepada firman Tuhan. Mari kita nikmati. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang Maha Besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah Bapa yang luar biasa. Engkaulah yang menciptakan galaksi Tuhan. Alam semesta, semua planet ini Tuhan. Matahari, bulan adalah ciptaanmu Tuhan Yesus. Begitulah Engkau seorang pribadi Tuhan yang luar biasa. Dunia ini adalah milik-Mu Tuhan, Engkaulah yang menciptakan dan kami izinkan Engkau izinkan kami Tuhan untuk hidup di dunia ini sebelum Engkau bawa kami Tuhan ke tempat-Mu untuk kehidupan yang selama-lamanya. Tuhan, selalu koreksi hidup kami Bapa. Selalu ingatkan kami ini Tuhan. Sebab kami kadang-kadang lupa. Agar Tuhan, kami mau hidup berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Memberikan waktu kami, memberikan hati kami, memberikan harta kami, milik kami, yang itu semua milik-Mu Tuhan, bukan milik kami Bapa. Jadi tidak seorang pun kami ini boleh bermegah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Irabata karabarabarabasik sikarara. Bapa, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Urapi Bapa. Sehingga kami semua boleh diubahkan. Boleh diangkat. Oh, dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kedengaran enggak? Loud and clear.
Woi, mantap, luar biasa. Tadi ada salah teknis itu ya, mungkin Jenny juga yang apa, padahal penyembahan pujiannya sungguh luar biasa lagunya, dan juga rekaman tadi. Nah, kita akan lihat untuk memperbaiki di mana ada kekurangan-kekurangan teknis kita. Kita mau melengkapi, kita mau memberikan yang terbaik di dalam ibadah Tuhan. Jangan tanggung-tanggung saja. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya ucapkan salam dulu kepada semua yang hadir pada pagi hari yang indah ini. Salam semua hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Semua kita diberkati Tuhan. Dan juga berterima kasih kepada semua kita yang sudah hadir di dalam celebration worship prayer tadi malam yang sangat luar biasa. Kalau bisa seperti inilah ibadah kalau celebration ulang tahun, ya. Artinya mengembalikan semuanya kepada Tuhan bagi ucapan syukur. Amin. Dan saya terima kasih yang sudah berpartisipasi semuanya, sungguh luar biasa. Saya dari lubuk hati saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudaraku ini yang luar biasa. Thank you. God bless you. Ya. Haleluya, kita diberkati juga dengan firman Tuhan tadi malam. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin membawa firman Tuhan dengan tema hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, tema ini sangat berat, saudaraku. Tetapi saya memberanikan diri untuk memberikan tema yang sangat berat ini di tengah-tengah kita, sebab saya percaya, ya, walaupun saya katakan tadi itu berat, memang untuk mengikuti tema hidup berkenan kepada Tuhan, memang kalau kita sendiri tidak akan bisa, saudaraku. Saya sendiri juga tidak bisa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi kita bersyukur bila mana ada hati kita yang seperti tema ini, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti kuatkan kita. Tuhan pasti tuntun kita, saudara-saudaraku. Amin. Di hidup kita, dia pasti. Sebab inilah hidup yang Tuhan inginkan bagi semua umatnya yang ada di dunia ini menjelang hari kedatangannya. Maaf, mungkin tanda kutip, saya tidak bisa mengatakan apakah karena Tuhan belum melihat semua umatnya, belum hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga dia menunda dulu kedatangannya sekali. Maaf Tuhan, saya bukannya artinya mau kasih tidak Tuhan, tetapi itu adalah hati saya. Melihat kenapa? Kita lihat sudah banyak masalah yang kita hadapi seluruh dunia ini. Dengan mengirimkan, dengan hidup dengan kesukaran. Pribadi lepas pribadi, ada pergumulan keluarga, ada pergumulan pribadi, ada yang sakit, ada yang berbagai-bagai hal, ada yang kecelakaan. Seperti saya kecelakaan hampir mati, ya. Tetapi saya sependapat dengan kita semua, belumlah semua umat Tuhan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Walaupun pandemi yang sudah menghancurkan dunia, walaupun bagaimana Tuhan itu melihat kita diizinkan untuk proses. Tetapi puji Tuhan, dalam penampian ini, kita ditampi seperti padi yang ditampi
ya, semakin banyak yang tidak hilang di dalam penampilan ini. Amin, saudaraku. Belum banyak kita semua pikul salib. Belum banyak kita semua umat Tuhan yang sangkal diri. Belum banyak kita yang mau berkorban waktu kita kepada Tuhan. Maaf ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, saya harus mengingatkan ini. Ya, tadi malam itu saya mendapatkan banyak sekali firman Tuhan dan Tuhan itu berbicara. Artinya adalah supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita menaik iman kita sampai satu level di mana Tuhan itu sudah melihat kalau kita sudah sampai di level yang Tuhan inginkan, saudaraku, apa yang Tuhan inginkan, dia akan lock. Tahu maksud saya? Di lock ya. Ya, artinya di lockdown. Di dalam satu ruangan Maha Kudusnya Tuhan, di mana kita ini masih ada di bumi, tapi kita sudah berada di level di mana Tuhan sudah kunci. Amin. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari kita semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Coba kita baca firman Tuhan. Hari ini yang saya ambil dari kitab Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 11 dan kemudian ayat 16 sampai 17 dan 21. Tolong Anton bacakan, Anton. Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 11, kemudian pasal ayat 16 sampai 17 dan 21. Tetap di pasal 3 Wahyu. Ya. Baik. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Kuat Anton, kuat. Ya. Kuat. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia. Amin. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. 16, Ayat 17. 16. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Oke, firman Tuhan. Ya. Thank you Anton, bacaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan masuk di dalam satu firman Tuhan yang mana akan membawa kita, saudaraku, ke dalam suasana, ke dalam hadirat Tuhan yang sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Kita tadi sudah mendengarkan firman ini, dan firman ini memang sungguh luar biasa. Bagi umat Tuhan yang masih biasa-biasa saja, dan memang memilih biasa-biasa saja,
masuk ke dalam firman Tuhan ini akan berat. Perlu didorong dulu. Perlu dibujuk-bujuk. Kenapa? Karena mereka masih terikat. Masih terikat dengan kedagingan, masih terikat dengan keduniawian, masih terikat dengan kekuatannya sendiri. Mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan. Dia lebih mengidolakan pekerjaan daripada si pemberi pekerjaan, yaitu Tuhan. Sehingga dia berpikir, I better look after my position, I better look after my work. Barulah saya melayani. Mungkin ada yang sudah kaya dan menikmati hidup yang enak. Memiliki rumah, memiliki mobil, bisnisnya sudah maju dan menikmati hidup ini. Traveling around the world. Dan dia menikmati dan dia lupa dari mana. Dia pikir dari kekuatannya. Dan yang lain lagi, saudaraku. Ini ya contoh. Ya, maaf bukannya memang sangat menusuk firman ini, tetapi saya ingin mau sampaikan ya, supaya kita bisa ditampi oleh Tuhan. Sebab apa yang dicanangkan oleh hambanya, senior pastor kita, pendeta insinyur Niko Nyoto Raharjo, tentang pencurahan Roh Kudus ketiga. Saya tadinya kurang begitu mengimani, ya. Terus bertanya-tanya, saya dalamin firman Tuhan dan firman Tuhan peroleh. Tetapi ini adalah peringatan dari Tuhan kepada kita semua. Dan karena sudah demikian, kita juga harus mengikuti ritme, irama yang ada sekarang ini, karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus siap untuk diproses, siap dibakar, seperti emas murni, dan berlian yang digosok menjadi berkilat-kilat. Kita semua adalah masih belum digosok, kita adalah berlian-berlian yang belum digosok, saudaraku. Sudah sebetulnya mengkilat, tetapi kita membutuhkan semakin mengkilat lagi. Amin, saudaraku. Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita semua adalah biji mata Tuhan. Wah, sangat berharga, saudaraku. Oleh karena itu kita harus supaya kita segambar dengan Tuhan. Visi gereja kita adalah menjadi seperti Kristus. Ini memang visi yang agak berat. Tetapi memang harus itu yang supaya Tuhan tahu bahwa gereja ini memiliki visi yang Dia inginkan. Amin. Tidak ada visi daripada gereja kita ini untuk menjadi besar. Tidak ada. Menjadi Kristus. Amin. Karena disitulah Tuhan melihat kita bagaimana jemaatnya. Kalau sudah ada hati ingin menjadi seperti Dia, Dia akan bergerak menjadi kesenangan gereja, kesenangan Tuhan, dan Dia akan lengkapi kita. Lengkapi gedung, lengkapi semua segala-galanya, dan akan Tuhan tolong kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjadi pemuji dan penyembah. Itu mimpi saya dan mimpi kita semua. Amin. Haleluya. Nah, di dalam firman tadi yang mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menuruti firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan ini? So God said to you and me, okay, because you follow my holy word, ya. Karena engkau sudah menuruti firman-Ku. Amin. Kita sudah menuruti firman Tuhan, saudaraku. Kita beribadah, kita berdoa setiap hari. Kita ada doa malam, ada doa segala-galanya. Kita sudah melakukan.
Ini Tuhan ini. Makanya dia bilang kepada saudara saya, karena engkau sudah menuruti firman-Ku. Amin. Jadi Tuhan itu tahu untuk tekun menantikan aku. Amin. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hey, look, apa yang dikatakan Tuhan ini kepada kita semua. Rahasianya, ya. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Dan sudah datang, saudaraku. Sudah ada di dalam pencobaan kita. Amin. Tetapi puji Tuhan, kita masih bertahan. Amin. Karena anugerahnya. Amin. Karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, saudaraku. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memang dia berjanji, dia pegang janjinya, dia lakukan ya dan amin. Haleluya. Ya. Di ayat 11 dikatakan, aku datang segera. Aku datang segera, I'm coming. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hold your crown, hold. Ya, pegang, mari kita pegang semua. Mahkota ternyata kita sudah diberikan oleh Tuhan, sudah disiapkan. Mahkota sudah disiapkan kepada Aseng. Mahkota sudah disiapkan kepada Marta di Jakarta. Mahkota sudah disiapkan kepada Frida, kepada Calvin, kepada semua kita. Ini janjinya. Dia keluarkan sekarang kepada kita pada hari ini, saudaraku, supaya kita artinya terus kuat bertahan. Ya. Istilah dunianya hanging day ya. Gimana cerita benar itu istilahnya? Coba Pastor Allen, hanging apa namanya itu, terus berpegang. Amin. Terus berpegang kepada firman Tuhan ini. Agar iblis ya, yang dikatakan Tuhan di sini adalah tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya apa, saudaraku? Oke. Aseng sudah istilahnya. Amin. Tetapi kalau Aseng tidak setia, kalau Aseng tidak melayani sungguh-sungguh dan tidak berserah kepada Tuhan, tidak bayar harga, tidak berkorban. Dan apa yang saya lihat dia Aseng ini, saya kagum. Saya aja kagum, apalagi Tuhan. Amin. Jam 7 pagi dia sudah ke gudang mengambil apa? Van yang berisi peralatan. Dia turunkan. Saya datang, saya bantu. Pak, nggak usah Pak, saya bisa. Beratnya sound system kita 50 kilo kali ya saya. Ya, 50 kilo. Bayangin Aseng ini angkat dia. Saya kasihan lihat dia, tetapi dia bilang, don't worry Pak Pendeta, saya bisa. Ya, waktunya tidak pernah ini constant, ya, disiplin. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Dan yang lain, saya lihat bagaimana pelayanannya. Nah, inilah, jadi kita terus maintain, ya, maintain. Jadi kita jangan menghitung-hitung dengan Tuhan. Ya, saya jujur aja, saya lihat banyak jemaat, ya. Tidak banyak, tapi masih ada yang hitung-hitungan sama Tuhan, saudaraku. I'm very apa namanya, very sad, ya. Kenapa? Belum terbuka, rohnya belum terbuka, masih penuh dengan ini,
dengan dunia ini, saudaraku. Sebelum terlambat, saya hanya sebagai gembala di gereja ini, saya hanya mengingatkan, don't be late. Kalau sudah terlambat, akan tertinggal di rapture. Tetapi sekarang belum terlambat. Oleh karena itu, hari ini bertobat. Mungkin engkau tidak ada ikut dalam ibadah ini, tetapi Roh Kudus akan berbicara kepadamu. Ya, berkorban untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pelayanan, singers and worship leaders, pemain musik memberikan yang terbaik, bukan yang terbaik kepada diri sendiri. Maybe kita bilang, ini sudah baik. No, belum tentu. Bicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus, ini lagu sudah berkenan kepadamu. Ya. Jadi kita mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan. Sebab apa yang kalau kita setia kepada Tuhan seperti tadi mahkota itu, saudaraku, kesetiaan kita akan dibalas oleh Tuhan. Amin. Semuanya. Firman Tuhan berkata, bila engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia, sebab dari Tuhanlah engkau mendapatkan upahnya. Kolose 3:23 itu, saudara. Amin. Nah di sini yang masih banyak di luar sana, ya di luar sana, bukan di sini. Saya lihat semua jemaat GBI ini setia semua, ya. Amin. Tetapi kalau masih ada yang lain, apalagi yang tidak pernah ikut di dalam ibadah ini, ya itu zoom aja. Nanti ajalah sesudah ibadah langsung saya baru rajin ke gereja. No. Jangan sampai sebelum itu ada terangkat. Ketinggalan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Matius 24 ayat 44, ya. Coba Anton. Matius 24 ayat 44. Matius 24, ya. Matius 24 ayat 44. Ya. Demikianlah firman Tuhan ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Thank you, Anton. Ya. Di sini sudah ada dalam Injil Matius ini sudah diperingatkan, ya, berjaga-jaga. Ya, kalau kita disuruh pemerintah berjaga-jaga untuk virus ini, kok kita tidak berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan yang kedua? Amin, saudaraku. Amin. Jadi saya singgung sedikit tentang keadaan sekarang virus ini, saudaraku. Tuhan itu memberikan hikmat kepada pemimpin daripada negara bagian ini atau bangsa ini di dalam membawa umatnya, jiwa-jiwa bangsa ini supaya melakukan, melindungi, dan bagaimana supaya dituntun melalui masa-masa yang sukar. Ya. Taat kepada di situ. Kenapa? Karena itu dari Tuhan, saudara. Supaya kita semua dibawa Tuhan melalui. Dia pinjam tangan daripada pemerintah. Dan ada firman Tuhan mengatakan, engkau harus taat kepada pemerintahan di mana engkau berada. Sebab pemerintahan inilah dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya, artinya kita rindu supaya masa ini berlalu, ya pemerintah sudah bilang berjaga-jaga. Dalam berjaga-jaga itu apa? Persiapkan. Ya, persiapkan semua apa?
perisai kita, ketopong firman Tuhan supaya kita mampu melalui virus ini. Amin. Dan kalau pemerintahan hanya sebatas apa yang dia tahu pengetahuannya untuk melindungi bangsa ini, yaitu ya dengan protokol kesehatan, dengan mengikuti peraturan kesehatan, mau divaksin, ya, jadi memang masih ada yang belum divaksin di antara jemaat kita ini. Jadi saya sebagai gembala ingin menganjurkan sebab ada dari pemerintah mengatakan to all leaders, sosial pemimpin masyarakat, pemimpin agama, ya, leaders of the community, disampaikan ini saudaraku. Ya, kita membantulah. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini saudaraku, ya. Hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang pertama tadi adalah Tuhan melindungi umatnya yang setia seperti jemaat Philadelphia, ya. Jadi poin yang pertama adalah Tuhan melindungi umatnya yang setia seperti jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini setia saudaraku, memiliki hati yang sangat damai dan suka memberkati dan mau dituntun oleh Tuhan. Samalah itu dengan jemaat GB Worship. Amin saudaraku. Ya. Nah, di Wahyu pasal 3 ayat 8 yang di ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, biar saya baca Anton ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat yang terkasih, Tuhan itu memberikan juklak, ya. Juklak itu petunjuk melaksanakan tugas, ya. Job description. Kalau kita mengapply satu posisi dari satu jabatan seperti Frida ini, dia sebagai licensed nurse, ada job description-nya. Kita juga di dalam mendapatkan sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, ada job description yang Tuhan berikan. Job description-nya ini adalah Alkitab ini, saudaraku. Amin. Amin. Nah, jadi Tuhan itu keras bersuara, tetapi dia berikan tuntunan, ya. Dia berikan tuntunan jalan keluar. Ada hati yang mengasihi, ada hati yang sabar, ya. Hati yang sabar, ya. Itu tadi yang di ayat 8 itu dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, I know what you are doing. Ya, apapun yang kau lakukan itu pekerjaanmu, kehidupanmu sehari-hari. Apakah engkau disiplin melakukan semua perintahku, berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, ya. Tuhan tahu, saudaraku. Amin. He knows. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya. Walaupun kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tahu atau tidak? Ada yang udah dibuka. Tuhan tahu. Walaupun kita sudah dekat dengan Tuhan, tetapi karena kita kurang kuat, kita masih pergi lagi ke mana itu?
jemaat yang teguran jangan santai ya, jangan harapkan kalau Tuhan menegur, tegurlah yang dikit-dikit lah, jangan terlampau berat ya. Memang keinginan kita, tetapi kita harus minta teguran yang keras ya, sebab dengan teguran keras itu sekali cukup. Kalau kita minta teguran yang ya kecil-kecil aja Tuhan, berkali-kali ya. Jadi sekali saja ditegur, ambil satu keputusan, bertobat, lahir baru. Amin. Haleluya. Ya, di ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini dibongkar Tuhan kita semua. Kita berpura-pura dalam hidup ini. Padahal kita itu telanjang, melarat. Artinya melarat di dalam firman Tuhan ya. Jadi bagi Tuhan yang tidak dekat dengan Tuhan atau yang mau suam-suam kuku saja, itu melarat pandangan Tuhan ya. Jadi kita harus hilangkan itu. Jangan suam-suam kuku sama Tuhan ya. On and off ya. Firman Tuhan berkata, engkau harus berdiri teguh, tidak gampang diombang-ambingkan ya. Jangan seperti pohon ya. Saudara tahu kalau monyet itu susah dia dijatuhkan. Kita goyang-goyang monyet tidak akan bisa jatuh bagaimanapun. Tetapi kalau angin berembus perlahan-lahan ya, sejuk, apa yang terjadi? Dia tertidur, lepaslah pegangannya. Amin. Begitulah kita, saudaraku, ya. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadilah seperti pohon yang tinggi, ya, yang berdiri teguh, melampaui pohon-pohon yang lain, sehingga bisa melihat sekitar bagaimana indahnya dunia ini. Ya, jadi kita menjadi leader di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir, ayat 21-22, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, kita semua pemenang. Amin, saudaraku. Kita akan menjadi duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di sorga. Itulah mahkota yang disiapkan Tuhan, saudaraku. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Maaf agak panjang, tapi ya karena kita ingin supaya dikuatkan Tuhan lagi, karena kita akan menghadapi panen raya, ya, menghadapi panen raya. Mulai akhir bulan ini, bulan Oktober akan bebas. Jadi kita akan bebas untuk melayani, bebas memenangkan jiwa, bebas dengan segala, menikmati. Jadi supaya kita tidak terlepas kendali. Nah, kita harus memiliki firman-firman yang menguatkan kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha besar, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Janji-janji-Mu juga Tuhan Yesus bagi kami semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu, para pekerjaan-Mu, pekerja-Mu Tuhan Yesus yang ada sampai di Indonesia Tuhan. Firman-Mu telah diterima Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu karena anugerah-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sorry Bapak, Shalom. Amin. Bapak mau tanya nomor 3 tadi apa? Kedengaran? Yang mute dulu Bapak Tua. Ya, saya senang pimpin ini, dia catat semua itunya. Firman Tuhan. Saya seperti dia, saya catat juga. Walaupun saya sudah gembala, ya ingat kalau khotbah, siapa yang khotbah, saya catatin semua. Ya, kita masih belajar. Saya juga belajar. Ya, Iya, Pak. thank you, Ben. Ya, ayat ini, ayat 21, 22, itu dia. Upah kita di sorga. Matius. Ya. Ini tadi. Masih Wahyu 3. Wahyu 3 Apa yang nomor 3 upah? Nomor Wahyu kita, Wahyu ayat pasal 3, ayat 10, 11, 16, 17, 21. 10, 11 itu Tuhan melindungi umatnya yang setia, ya. Kemudian yang kedua, teguran jangan yang yang ringan. ringan, ya, jangan yang santai. Iya, terus yang nomor 3. Nomor 3, upah kita di sorga. Itu di Wahyu 3 pasal 3 ayat 21 22. Ya. Thank you. Puji Pak. Tuhan, luar biasa pimpin. Thank you. Tuhan berkati. Luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala buat sharing firman-Nya dahsyat. Kiranya kita semua bisa melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan, perpuluhan atau apapun yang sudah Tuhan berikan. Untuk Korudi silakan kasih tahu pemberitahuan juga ya. Terima kasih. Shalom saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk jemaat GBI Worship yang setia mengikuti ibadah melalui Zoom ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Gembala yang membawakan firman. Kita semua diberkati. Dan juga puji Tuhan, kami juga berterima kasih juga kepada jemaat yang telah melayani sehingga terselenggaranya Zoom ini, Anton, Rida, dan juga Jenny dan Randy yang menyanyikan pujian. Puji Tuhan, gereja telah menerima transfer dari jemaat. Semoga jemaat yang sudah memberikan dan belum memberikan perpuluhan atau persembahan diberkati berlimpah ganda. Demikian pengumuman ini, mungkin saudara-saudari terkasih bisa melihat di papan pengumuman untuk minggu ini kita mendapat persembahan total dari 3 jemaat $300 dan perpuluhan dari 2 jemaat termasuk Pak Gembala sendiri 300, jadi total persembahan dan perpuluhan untuk minggu ini 650. Demikian pengumuman ini, Tuhan memberkati kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan kembalikan kepada gereja. Luar biasa, terima kasih Korudi. Tadi kalau mungkin ada yang merasa pengen memberikan persembahan, belum terlambat tadi rekeningnya, atau mungkin bisa tanya ke Korudi. Yang tadi sudah ditampilkan, terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Suryani Hutapea MTH. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam akhir ibadah ini, saya rindu supaya video-video yang kemarin
ya ucapan Oh iya. Ulang tahun. Ya, saya ingin kita pasang dulu. saya ingin lihat band Huta Barat dulu gayanya. Oh iya, boleh. Siap. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Bapak Tua. Selamat ulang tahun buat Bapak Tua. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati pelayanannya, semakin dipakai luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Welcome and selamat ulang tahun Pak Norman. Okay, darling, come on. Happy birthday, Pak Gembala. Inilah apa firman yang saya dapatkan ya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Memang kita bisa punya rambut itu putih, tapi kita berharap dan percaya itu hikmat akan bertambah. Amin. Benar ya? Ya, umur tidak ada arti dalam Tuhan kalau Tuhan tangannya bergerak. Benar, Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Gembala dan maju terus sampai masa tua pun Tuhan tetap menyertai pelayanan Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati, panjang umur, berkat melimpah. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Gembala, Ibu Yesus, panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati, kami semua mengasihi dan mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, pelayanannya semakin dahsyat dipakai Tuhan. Haleluya. Amin. Hi, Pastor Norman. Happy birthday on this very special day. So today we pray for God's blessing on you. And we just want to say thank you for your love, you and Ibu for loving us during this time. And during, the past few months that we've got to connect with you, you've been such a blessing to us and to our children as well. So we thank you for your prayers, and your love for us. So on this day, we believe for your birthday that the best is yet to come, and we know that God will continue to use you mightily to be a blessing on many people, and God will continue to do so. We speak it, we pray it, and we believe it for you, and we believe it for Ibu as well, and we believe it for Jeremiah as well, that God will continue to bless and use your family to speak and bless to many people. So happy birthday, Pastor Norman. Happy birthday, Pastor Norman. God bless you. Amen. Selamat ulang tahun Pak Norman. Tuhan memberkati, sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu di dalam usahanya dan juga di dalam pelayanannya, semakin hari semakin luar biasa. Salam dari Iksan, Pimpin, dan Dennis. Shalom. Happy birthday Pak Norman Ambarita. Otanjobi omedetou gozaimasu. God bless you. Sebentar ya.